Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebangsa, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Hari ini kita akan berdiskusi membahas tema visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, bersama saya selaku sebagai moderator, saya yang bernama Eko Oktadinata Firnanda dari Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo, bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi. Nah, mutu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo adalah pantang pulang sebelum padam. Nah, sedangkan untuk motivasi diri jadi ASN, yaitu saya memiliki motivasi yang kuat menjadi ASN karena ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui pelayanan publik yang profesional. Dengan menjadi ASN, saya dapat berkontribusi langsung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, serta transparan. Dan saya ingin pekerjaan saya bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan narasumber kita nih, kalau boleh tahu, silahkan perkenalan, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silahkan. Baik, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Tasa Ablia. Saya dari Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tebo dengan jabatan Analis Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini memiliki moto yaitu makan enak, makan sehat, makan B2SA dan habiskan. Nah, B2SA itu kepanjangan dari beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Eh, Adapun motivasi saya menjadi ASN nih, menjadi seorang ASN itu kan merupakan impian banyak orang karena profesi ini bukan hanya tentang pekerjaan, melainkan juga tentang pengabdian. Motivasi saya menjadi ASN yaitu ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai wujud bela negara dan memiliki rasa bangga tersendiri karena dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Itu perkenalan dari saya. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas soal cinta tanah air dan bagaimana generasi muda bisa berkontribusi nyata untuk Indonesia. Nah, menurut narasumber nih, bagaimana bentuk cinta tanah air yang relevan untuk anak muda sekarang ini? Oke, bentuk cinta tanah air yang relevan untuk anak muda sekarang. Nah, menurut saya, yang pertama yaitu kalau dulu kan cinta tanah air ini diwujudkan dalam bentuk perjuangan melawan penjajah. Di era sekarang bentuknya berbeda. Kita bisa menunjukkan cinta tanah air dengan menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan terus berkarya. Intinya, jangan sampai terpecah belah oleh hal-hal sepele. Yang kedua, cinta tanah air berarti bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan sampai kita minder dengan bangsa lain. Karena kita punya beragam budaya, kuliner, bahasa daerah, bahkan kekayaan alam yang sangat indah. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang akan menghargai semua itu? Oke, itu tadi bentuk cinta tanah air kita sebagai anak muda. Nah, sekarang kita bahas tantangannya nih. Nah, menurut kamu, apa yang menjadi tantangan anak muda sekarang dalam menjaga rasa cinta tanah air? Oke, menurut saya tantangannya yaitu yang pertama ya, adanya arus globalisasi. Nah, kebanyakan anak muda sekarang lebih suka budaya asing dibandingkan budaya sendiri. Contohnya, banyak anak muda sekarang lebih menggemari K-pop, Hollywood, drama Korea, dan fashion ala Barat secara berlebihan dibandingkan kesenian tradisional Indonesia seperti wayang, gamelan, maupun tari daerah. Kemudian yang mempengaruhinya ada lagi nih tren makanan cepat saji internasional seperti junk food. Makanan junk food itu lebih populer dibandingkan makanan khas daerah sendiri seperti nasi liwet, gudeg, papeda dan lain-lain. Nah, anak-anak muda sekarang
juga kebanyakan bangga menggunakan produk impor, brand luar negeri dibandingkan produk lokal. Yang kedua, yaitu banyak hoax di media sosial. Jika kita sebagai generasi muda tidak berhati-hati dalam menyaring, maka bisa memecah belah antara satu sama lain. Nah, menurut saya tantangannya itu Bang Eko. Mungkin ada tambahan nih menurut Bang Eko tentang tantangan yang dihadapi Eh, anak muda sekarang dalam iya, menjaga cinta tanah air. ya sangat menarik ya penjelasan dari teman kita ya Mbak Tasya. Nah mungkin saya akan nambahin dikit ya. Jadi yang selanjutnya itu mungkin rasa individualisme. Ya karena banyak anak muda sekarang yang sibuk dengan dunia mereka sendiri dan lupa untuk bersosialisasi dan bergotong royong di lingkungan sekitar. Nah, padahal gotong royong itu identitas bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian tantangan yang lain, misalkan seperti hilangnya penggunaan bahasa daerah karena lebih memilih bahasa asing, itu biasanya hanya untuk bergaya-gayaan aja. Nah, kemudian nih, menurut Mbak Tasya nih, apa solusi dan peran nyata generasi muda? Apa solusi dan peran nyata generasi muda? Oke, Bang Eko, adapun solusi dan peran nyata yang dapat kita lakukan nih sebagai generasi muda ya. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana dulu, seperti menjaga lingkungan, kemudian disiplin, dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian, eh, yang kedua, kita dapat menguasai iptek agar Indonesia mampu bersaing di era globalisasi. Nah, kemudian bijak juga dalam bermedia sosial dengan menyebarkan konten-konten positif tentang Indonesia dan budaya-budaya Indonesia. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau menjadi volunteer. Kemudian bisa juga menjadi relawan bencana atau aksi peduli lingkungan. Kemudian yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa melestarikan budaya lokal, mempromosikan tarian daerah, dan bangga memakai batik sebagai identitas dan jati diri Indonesia. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi cinta tanah air bisa dilakukan dengan banyak cara, mulai dari berkarya, kemudian budaya, media sosial, dan aksi nyata. Nah, sebelum kita tutup, kita kasih pesan singkat untuk generasi muda. Jadi dari saya nih, yang pertama, tunjukkan cinta tanah air dengan karya nyata sekecil apapun itu. Yang kedua, generasi muda, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keragaman dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, dari Mbak Tasya nih, kira-kira ada nggak sebelum kita tutup nih, kata-kata singkat untuk generasi muda? Oke, oke, saya akan menambahkan eh, dua pesan singkat untuk generasi muda Indonesia ya. Dari saya yang pertama yaitu mari menggunakan media sosial apapun itu dan teknologi untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, tanah air ini adalah warisan kita. Maka tugas kita adalah menjaganya dan melestarikan untuk generasi yang akan datang. Itu aja Bang Eko. Oke, terima kasih atas diskusi yang inspiratif pada hari ini. Semoga pada podcast kali ini kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan membuat kita bangga dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Mari kita jaga persatuan, terus berkarya, dan jadilah generasi muda yang siap membela negara. Saya sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.